Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, Anda mengirimkan kami setumpuk ayat Al-Quran tentang satu topik yang sangat mendasar ya, dosa. Dan permintaan Anda spesifik, dan ini menarik banget. Bukan sekedar daftar jangan lakukan ini itu. Tapi Anda mau kita kulik lebih dalam gimana Al-Quran sebenarnya melukis gambaran dosa itu. Apa sih hakikatnya? Apa dampaknya ke jiwa kita? Dan yang paling penting, ada nggak jalan keluarnya? Nah, misi kita hari ini adalah membongkar konsep ini bareng-bareng. Dari sumber yang Anda berikan, kita lihat dosa itu bukan cuma soal melanggar aturan, tapi juga tindakan yang melewati batas, merusak tatanan, dan yang paling personal, ya, mengotori esensi batin kita. Mari kita mulai dedah. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya. Saat kita bilang dosa, kita seringnya mikir itu cuma satu kata. Tapi dari ayat-ayat yang Anda berikan, Al-Quran ternyata punya semacam palet warna yang kaya buat menggambarkannya. Ada beberapa istilah dan kayaknya masing-masing punya bobot dan nuansa yang beda. Tepat sekali. Ini bukan sekedar sinonim ya. Ini cara Al-Quran menunjukkan betapa kompleksnya tindakan manusia. Coba kita lihat beberapa yang utama. Pertama, ada dikotomi yang jelas antara kabair atau dosa-dosa besar dengan sayyiat atau kesalahan-kesalahan kecil. Oke, jadi kayak ada tingkatan gitu ya, pelanggaran berat sama kehilafan sehari-hari gitu. Betul. Dan konsepnya menarik. Kalau seseorang berusaha keras menjauhi yang besar, maka Tuhan akan berbaik hati menghapuskan yang kecil-kecil. Jadi ini semacam sistem pembersihan otomatis gitu ya. Selama kita fokusin dari masalah besar, yang kecil-kecil lebih mudah dimaafkan. Analogi yang bagus sekali, ada prinsip indah di surah Hud, ayat 114, yang bunyinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan, sayyiat. Oh, jadi perbuatan baik bisa menghapus yang buruk. Iya, ini menunjukkan mekanisme yang dinamis. Sayyiat itu bisa luntur, bisa terhapus oleh kebaikan yang kita lakukan secara aktif. Ini kan penuh harapan ya, artinya kita nggak dibebani oleh setiap kekhilafan kecil selamanya. Itu melegakan sih. Oke, dari sayyiat atau kesalahan, kita naik level nih. Ada istilah lain yang rasanya lebih berat, ism. Apa bedanya? Nah, ism ini seringkali merujuk pada dosa yang level kesadarannya lebih tinggi. Ini bukan sekedar khilaf, tapi sebuah pilihan sadar. Pilihan sadar ya? Seringkali didorong niat buruk atau permusuhan. Jadi sumbernya itu dari dalam hati. Coba deh perhatikan gimana Al-Quran menggambarkannya di surah Al-Baqarah ayat 283 waktu bicara soal menyembunyikan kesaksian. Bunyinya, barang siapa menyembunyikannya, maka sungguh hatinya telah berdosa. Ism. Wow, penekanannya di hatinya, bukan perbuatannya tapi hatinya. Betul. Kalau gitu, jika itsam itu ada di hati, ini mengubah cara pandang kita soal dosa, ya kan? Artinya bisa jadi ada dua orang melakukan perbuatan yang sama persis di luar, tapi status dosa mereka di hadapan Tuhan bisa beda total, tergantung niatnya. Persis, Anda menangkap esensinya. Satu mungkin hilaf, yang satu lagi sengaja merencanakan keburukan, gitu ya? Disitulah dimensi niat jadi sangat krusial. Dan ini membawa kita ke istilah berikutnya, yaitu fahsya. Ini biasanya merujuk pada perbuatan keji, amoral, atau tidak senonoh yang sering kali terkait hawa nafsu. Menarik sekali ya, bagaimana Al-Quran dalam sumber Anda membingkai fahsya ini. Di surah Al-Baqarah ayat 268 disebut, setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, fahsya. Ini kayak memisahkan perbuatan itu dari fitrah asli manusia ya. Apa ini artinya Al-Quran memandang manusia itu dasarnya nggak cenderung ke perbuatan keji, tapi itu pengaruh dari luar yang harus dilawan? Itu pertanyaan yang tajam sekali. Dan ya, banyak penafsir melihatnya seperti itu. Dengan menggambarkannya sebagai perintah atau bisikan dari setan. Al-Quran seolah mau bilang bahwa kecenderungan pada kekejian itu bukan sifat dasar kamu. Itu godaan dari luar yang bisa dan harus dilawan. Jadi ini memberdayakan manusia ya? Kita punya kapasitas buat menolaknya, bukan pasrah sama sifat buruk. Betul sekali. Dari semua istilah ini, saya jadi dapat kesan, dosa itu bukan sekedar catatan minus di buku rapor spiritual kita. Ini sesuatu yang nyata, punya berat dan konsekuensi langsung. Nah, ini membawa kita ke bagian berikutnya. Gimana Al-Quran menggambarkan dampak dosa sebagai sebuah beban. Benar sekali.
Dosa digambarkan sebagai kerugian spiritual yang masif. Pelakunya itu berulang kali disebut sebagai al-khasirun. Al-khasirun itu orang-orang yang merugi. Tepat, mereka seolah melakukan transaksi bisnis yang paling buruk, menukar sesuatu yang tak ternilai, yaitu petunjuk dan fitrah yang lurus, dengan kesesatan yang fana. Jadi ini bukan kayak rugi di pasar saham ya, ini lebih kayak kita nukar kompas batin kita dengan peta yang sengaja digambar salah. Nah, itu analogi yang sangat kuat. Kita tetap jalan, merasa sibuk, tapi tujuannya hilang dan kita makin tersesat. Itu kerugian eksistensial yang dimaksud ya? Iya. Dan contoh paling purba dari kesadaran akan kerugian ini adalah kisah Adam dan Hawa. Doa mereka setelah melakukan pelanggaran, yang ada di surah Al-A'raf ayat 23, itu menangkap esensinya dengan sempurna. Mereka nggak saling menyalahkan, nggak menyalahkan iblis, tapi langsung mengakui kerugian yang mereka timpahkan pada diri mereka sendiri. Gimana bunyi doanya? Doa mereka berbunyi, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Al-Khasirun. Frasa menzolimi diri kami sendiri itu luar biasa kuat. Bukan kami melanggar aturanmu, tapi kami merugikan diri kami sendiri. Iya kan? Ini memposisikan dosa sebagai tindakan sabotase diri. Dan kesadaran inilah kayaknya yang jadi langkah pertama untuk bisa kembali. Tepat sekali. Kesadaran akan kerugian pribadi ini adalah kunci dari pertobatan yang tulus. Karena kalau Anda nggak merasa rugi, buat apa mau kembali? Nah, ini membawa saya ke pertanyaan berikutnya yang lebih dalam. Kalau dosa itu merugikan diri sendiri, bentuk kerusakannya gimana? Apa yang sebenarnya rusak di dalam diri kita kalau kita terus-terusan melakukan dosa? Nah, disinilah Al-Quran menggunakan metafora-metafora yang paling kuat dan jujur ya, paling menakutkan. Dosa yang menumpuk dan nggak dibersihkan itu digambarkan bisa merusak alat persepsi spiritual kita. Salah satu metafora utamanya adalah khotam atau segel. Segel maksudnya gimana tuh? Dosa yang berkarat itu seolah-olah menciptakan segel yang mengunci hati, pendengaran, dan penglihatan dari kemampuan untuk menerima cahaya petunjuk. Jadi kayak telinga kita ditutup lapisan lilin gitu ya? Awalnya suara kebenaran masih samar-samar, tapi kalau dibiarin terus, lama-lama jadi kedap suara total. Analogi yang sempurna, dan Al-Quran menggambarkannya persis seperti itu. Makanya di awal sekali di surah Al-Baqarah ayat 7 disebutkan soal orang-orang yang persisten dalam penolakan. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka telah tertutup. Tapi yang krusial di sini, ini bukan tindakan sewenang-wenang dari Tuhan kan? Bukan sama sekali. Ini adalah konsekuensi alami, hasil dari sebuah proses, buah dari pilihan-pilihan yang terus diulang oleh manusia itu sendiri. Segel itu akibat, bukan sebab utama. Dan kalau proses ini terus berlanjut, ada kondisi yang lebih parah dari sekedar tersegel. Ada, yaitu kondisi kebutaan mata hati. Ini puncak dari kerusakan persepsi. Secara fisik, mata mereka melihat, telinga mereka mendengar, otaknya berfungsi. Tapi mereka nggak lagi bisa memahami makna di balik apa yang mereka lihat dan dengar. melihat, tapi tidak mampu memahami. Itu beneran menakutkan sih. Kayak nonton film, tapi nggak ngerti ceritanya. Padahal film ini hidup kita sendiri. Kita lihat adegannya, tapi plot dan pesannya nggak ketanggap sama sekali. Persis, dan surah Al-Hajj ayat 46 menjelaskannya dengan sangat gamblang dan puitis. Karena sesungguhnya, bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Wow. Ini mungkin dampak spiritual dosa yang paling tragis. Kehilangan kemampuan untuk berefleksi, untuk introspeksi, untuk menyadari kebenaran, meskipun semua bukti sudah ada di depan mata. Konsep hati yang buta ini benar-benar kuat. Seolah kerusakan internal itu pasti akan kelihatan dari luar pada akhirnya. Apa Al-Quran juga menggambarkan gimana kebutaan batin dan beban dosa ini termanifestasi secara fisik, katakanlah di akhirat nanti? Pertanyaan yang sangat logis. Dan jawabannya, ya. Gambaran di akhirat itu berfungsi sebagai cerminan atau manifestasi eksternal yang jujur dari kondisi internal seseorang selama di dunia. Nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Betul. Salah satu citra yang paling sering muncul adalah keadaan wajah. Karena wajah itu kan simbol identitas, kehormatan, ekspresi diri. Saya nemu ayat yang sangat visual soal ini di surah Abasa ayat 40 dan 41. Bunyinya, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, diliputi oleh kegelapan, kehinaan.
Benar. Kegelapan di wajah itu adalah manifestasi fisik dari kegelapan spiritual yang mereka pelihara di dalam hati. Ini kebalikan total dari wajah orang beriman yang digambarkan berseri-seri. Selain wajah, ada juga citra lain yang sangat kuat, belenggu atau rantai. Tunggu dulu, ini menarik. Jadi belenggu di akhirat itu bukan sekedar hukuman acak, Bukan. tapi cerminan langsung dari pilihan di dunia. Mereka memilih jadi budok dari hawa nafsu atau kesombongan mereka. Jadi di akhirat mereka dapat belenggu yang harfiah. Gitu ya? Simbolismenya 1:1. Anda menangkapnya dengan sempurna. Kebebasan sejati dalam perspektif Al-Quran itu kan ketaatan pada kebenaran. Ketika seseorang memilih untuk diperbudak egonya, keserakahannya, nafsunya di dunia, maka konsekuensi yang setimpal adalah belenggu fisik di akhirat. Surah Al-Haqqah memberikan deskripsi yang sangat gamblang dan dramatis di ayat 30-32. Gimana itu? Diperintahkan kepada malaikat, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian, masukkanlah dia ke dalam api neraka. Kemudian, belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Oke, ini semua terdengar sangat suram ya. Belenggu, wajah gelap, hati buta. Kalau kita berhenti di sini, pesannya terasa menakutkan banget dan tanpa harapan. Tapi dari sumber yang Anda berikan selalu, dan saya ulangi selalu, ada sisi lain dari koin ini kan? Narasi ini nggak berhenti di keputusasaan. Sama sekali tidak. Justru deskripsi yang intens tentang betapa seriusnya dosa itu berfungsi sebagai motivasi terkuat untuk mencari jalan keluar. Jalan keluar yang sudah disediakan dengan begitu luas oleh Tuhan. Betul. Dan konsep sentralnya adalah taubat, yang secara harfiah artinya kembali atau berbalik arah. Ini bukan sekedar penyesalan pasif, tapi tindakan aktif untuk berputar 180 derajat dan kembali ke jalan yang benar. Dan sepertinya Al-Quran secara eksplisit memanggil orang-orang untuk melakukan putaran balik ini ya, seperti di surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Benar, dan yang paling indah adalah setiap panggilan untuk taubat itu selalu disambut dengan janji maghfirah atau ampunan. Ini pasangan yang tak terpisahkan. Oh, jadi taubat dan ampunan itu satu paket. Satu paket. Al-Quran itu dipenuhi dengan nama-nama Allah yang menegaskan sifatnya sebagai Maha Pengampun. Dia itu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, bahkan At-Tawwab, yang Maha Penerima Taubat. Ini penegasan berulang-ulang bahwa rahmatnya itu jauh lebih luas daripada murkanya. Pintunya tidak pernah terkunci. Hubungan timbal balik ini terangkum dengan indah banget di doa akhir surah Al-Baqarah ya. Itu bukan doa orang yang sempurna, tapi doa seorang hamba yang sadar betul kelemahannya, tapi juga sangat yakin akan kemurahan Tuhannya. Ya, doa itu bunyinya, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Dan doa itu ditempatkan di sana untuk kita pelajari kan? Tepat. Ini menunjukkan bahwa dialog untuk memohon ampunan itu selalu terbuka. Mekanismenya sudah ada. Pertama, sadari kerugian yang kita timpakan pada diri sendiri. Kedua, berbalik arah dengan tulus. Dan ketiga, memohon ampun pada Dia yang di surah Az-Zumar disebut Al-Aziz Al-Ghaffar. Kombinasi yang luar biasa itu ya. Iya, yang maha perkasa tapi juga maha pengampun. Kekuasaannya yang mutlak tidak membuatnya berhenti memberi ampunan. Jadi kalau kita rangkum penelusuran kita hari ini, gambaran dosa dalam Al-Quran itu jauh lebih kaya dan lebih psikologis daripada sekedar daftar pelanggaran. Jauh sekali. Ia adalah sebuah spektrum. Dari kekhilafan kecil yang bisa terhapus oleh kebaikan, sampai kesombongan yang disengaja yang bisa menyegel hati. Dosa itu punya bobot, ia merugikan jiwa dan bahkan bisa membutakan persepsi kita. Namun, pesan utamanya bukanlah tentang ancaman. Itu hanya separuh dari gambaran. Lalu apa pesan utamanya? Pesan utamanya yang selalu jadi penutup dari setiap narasi tentang dosa adalah tentang hubungan. Untuk setiap deskripsi beratnya konsekuensi dosa, ada penekanan yang jauh lebih kuat dan lebih sering diulang tentang luasnya ampunan Tuhan. Dan pintu taubat yang selalu terbuka. Selalu terbuka. Fokusnya bukan pada keterpurukan, tapi pada jalan untuk kembali. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan yang ditarik langsung dari sumber-sumber kita hari ini. Salah satu frasa yang paling sering digunakan Al-Quran untuk dosa adalah menzalimi diri sendiri. Nah, setelah mendengar semua ini, coba renungkan.
Apa artinya bagi Anda saat memandang sebuah kesalahan, baik besar maupun kecil, bukan lagi sebagai pelanggaran aturan eksternal, melainkan sebagai sebuah tindakan ketidakadilan terhadap esensi diri Anda sendiri? Sesuatu untuk direnungkan.